Halo sahabat Mitu, selamat datang di Dentalks with Dr. Gigi. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh insight soal kesehatan gigi dan juga mulut. Bersama saya Sofi, kita hari ini bakal bahas topik yang penting banget dan menarik banget terutama untuk para orang tua nih, yaitu adalah kesehatan gigi anak. Pernah nggak sih dengar kata-kata gini kayak, itu kan cuma gigi susu, nanti juga copot? Eits, itu justru pemikiran yang sering bikin masalah gigi anak itu terlambat untuk ditangani. Padahal gigi susu itu adalah fondasi penting untuk anak-anak kita loh, terutama untuk makan, untuk bicara, untuk pertumbuhan rahang, bahkan juga untuk kepercayaan diri anak-anak sendiri saat mereka tersenyum. Hari ini kita akan bahas kenapa gigi anak itu bisa cepat bolong. Terus apa sih bedanya karies gigi dengan gigi berlubang? Kebiasaan kecil yang diam-diam itu merusak gigi, sampai bagaimana caranya memilih pasta gigi yang tepat dan bagus untuk anak. Supaya kita nggak cuma merawat saat sakit ya, tapi bisa mencegah sejak dini. Dan tentu saja sudah bersama kita Dokter Gigi yang siap menjelaskan semuanya secara terperinci, jelas dan berbasis medis, yaitu Dokter Anggi. Halo dokter, terima kasih banget sudah hadir di Nasis hari ini ya. Halo Sofi, halo sahabat Mitu, senang banget bisa bahas topik ini karena kesehatan gigi anak sering dianggap sepele padahal fondasinya dimulai dari sini. Dok, sebenarnya banyak loh orang yang pakai istilah karies sama gigi berlubang. Sebenarnya itu karies dan gigi berlubang sama atau beda ya dok? Sebetulnya kalau gigi berlubang itu bisa diartikan misalnya gigi berlubang karena terbentur atau gigi berlubang karena makanan yang keras. Tapi kalau misalnya di Indonesia ya, lubang gigi atau karies itu hampir sama aja. Jadi karies gigi adalah proses kerusakan jaringan keras gigi yang terdiri dari email, dentin sampai pulpa yang disebabkan oleh asam, hasil metabolisme bakteri plak terhadap karbohidrat terutama gula, yang prosesnya bertahap dan progresif, yang kalau tidak ditangani kerusakannya akan makin dalam. Wow, berarti karies itu sebenarnya ada prosesnya ya dok ya? Nggak langsung tiba-tiba dia jadi rusak, tiba-tiba dia juga jadi bolong gitu ya? Iya betul, jadi karies itu ada tahap-tahapnya. Karies itu tidak terjadi tiba-tiba, ada prosesnya. Bahkan sebenarnya tubuh sudah memberi tanda dari awal. Secara medis, karies gigi berkembang dalam 5 tahap. Yang pertama, demineralisasi awal atau yang sering disebut white spot. Oh, white spot. Ini tahap paling awal, terlihat seperti bercak putih kapur di gigi, artinya mineral enamel mulai hilang karena asam dan bakteri. Di tahap ini sebenarnya masih bisa diperbaiki dengan perawatan yang tepat. Yang kedua, kerusakan enamel. Jadi lapisan yang pertama ya, si enamel itu, jika dibiarkan, enamel itu mulai rusak dan terbentuk lubang kecil, biasanya belum sakit, jadi sering tidak disadari. Tapi biasanya tuh yang warnanya hitam-hitam itu. Oh, udah mulai hitam berarti ya. Dan tahap yang ketiga itu udah masuk ke dentin. Kalau dentin ini biasanya dia tuh lunak. Dan anak-anak atau kita para dewasa tuh sering mengeluhkan rasa ngilu kalau sudah masuk ke jaringan yang dentin. Dan biasanya kalau sudah dentin itu sudah ada lubang dan kalau makan suka nyangkut juga di situ. Oh iya betul. Tahap yang keempat itu mencapai pulpa atau syaraf gigi. Bakteri sudah sampai ke syaraf gigi, biasanya mulai terasa nyeri hebat, sampai sakit kepala, sampai leher sakit, dan paling khas banget tuh yang nggak bisa tidur. Sakitnya tuh saat kita mau tidur, gitu. Karena rasa sakitnya sudah sampai syaraf, udah sampai kemana-mana. Udah sampai ke ubun-ubun ya dok, orang ngomong ya. Banyak banget yang ngeluhin kayak gitu. Dan yang terakhir itu kalau sudah infeksi atau abses. Karena ini tahap yang paling parah, Sofi. Bisa muncul bengkak atau nanah di gusi. Biasanya yang kalau banyak pasien ngomong jerawat kecil. Jerawat di gusi. kecil. Nah itu biasanya sudah infeksi atau abses dan dia bisa menyebar. Dan pada anak ini juga bisa mempengaruhi kesehatan gigi permanen di bawahnya. Waduh, berarti tuh sebenarnya ini penting banget loh ya, nggak boleh disepelekan teman-teman. Oke dok, kenapa sih dok gigi anak-anak itu lebih rentan kena karies dan mengalami cavity atau gigi bolong dibandingkan orang dewasa? Karena gigi anak itu beda sama dewasa, Sofi. Biasanya gigi anak itu, terutama gigi susu, itu lapisannya lebih tipis. Bagian enamel, dentinnya itu tipis sehingga mudah banget masuk ke syaraf. Sehingga struktur mineralnya belum sematang gigi dewasa.
Air liur atau saliva protektif belum efektif orang dewasa. Jadi air ludah itu, air saliva itu ngaruh beda antara anak kecil dan dewasa. Dan motorik sikat giginya juga belum optimal. Jadi kadang memang anak itu tidak maksimal sikat giginya. Hal ini yang menyebabkan karies dan gigi berlubang bisa berkembang jauh lebih cepat di gigi anak-anak dibandingkan orang dewasa. Oke. Terus dok, apa sih tanda awalnya karies yang sering nggak disadari sama orang-orang gitu dok? Oke, seperti yang sudah jelaskan tadi, yaitu pada stage 1 awal, yang adanya white spot lesion atau bercak putih buram di gigi dekat gusi. Ini khas banget. Kalau misalnya pasien anak yang dibawa orang tuanya ke klinik, itu ada white spot lesion yang kadang orang tua tuh miss, jadi nggak sadar itu ada karies. Dan itu adalah tanda enamel mulai kehilangan mineralnya. Kalau orang tua peka di tahap ini, karies masih dapat ditangani sebelum semakin parah, Sofi. Berarti terkadang kalau sudah terlihat white spot putih itu dok, tetapi anak tuh nggak ngeluh sakit. Nah itu apakah berarti masih aman? Sebetulnya nggak selalu, Sofi. Karena karies tahap awal sering dirasa anak tanpa nyeri. Jadi anak tuh nggak ngeluh. Rasa sakit atau nyeri biasanya muncul saat gigi sudah berlubang dan sudah dalam. Yang aku bilang sampai ke tahap yang kedua. Yang ketiga itu yang dentin itu. Dan makanya penting untuk melakukan kontrol rutin ke dokter gigi walau anak tidak mengeluh. Minimal 6 bulan sekali. Minimal 6 bulan sekali ya guys ya. Dok, ada nggak sih kebiasaan kecil paling sering bikin anak-anak itu cepet giginya bolong gitu? Salah satunya yang paling sering aku temui di klinik itu karena kebiasaan ngemil. Oke. Jadi anak kecil itu kan suka makan snack, dikit-dikit makan, dan anak kecil itu punya kebiasaan mengemut makanan, Sofi. Tanpa disadari mereka tuh ngunyahnya tuh lama, ngemutnya lama. Apalagi snack yang manis-manis seperti permen, seperti biskuit. Masalahnya di sini bukan hanya jumlah gulanya aja, tapi frekuensi paparannya juga. Banyak orang tua fokus pada beberapa banyak gula yang dimakan anak. Padahal yang lebih berpengaruh terhadap karies justru seberapa sering gigi terpapar gula. Setiap kali anak mengkonsumsi makanan atau minuman manis, bakteri di mulut akan memfermentasi gula tersebut dan menghasilkan asam. Asam inilah yang menurunkan pH mulut. Normalnya pH mulut kita sekitar netral tuh 7, di angka 7. Tapi setelah konsumsi gula, pH bisa turun ke level asam dalam beberapa menit. Kondisi asam ini bisa bertahan 20 sampai 30 menit. Biasanya di bawah 5 tuh, minus 5. Bahkan lebih lama kalau mulut kering atau ada sisa makanan yang lengket. Itu makin asam. Nah, saat pH mulut berada di bawah titik kritis, ya aku bilang sekitar 5,5, bahkan di bawah 5, enamel gigi mulai kehilangan mineral, Sofi. Nah, proses ini disebut demineralisasi. Kalau anak lagi ngemil, sebelum pH sempat kembali netral, maka serangan asam dimulai lagi dari awal. Jadi gigi seperti diserang berkali-kali sepanjang hari. Harusnya dikasih jeda tuh, Sofi, antara makan. Bahkan harusnya sugar intake ke anak atau dewasa juga itu hanya 3. Tapi anak-anak tuh kadang sedikit-sedikit minum jus kotak, tapi sering. Terus ngemut permen lama, resikonya lebih tinggi dibanding anak yang makan manis sekali tapi waktunya yang tepat. Karena itu sebagai orang tua, kita para orang tua yang kita atur bukan hanya jenis makanannya, tapi juga pola makannya. Lebih baik jadwalkan snack time jelas daripada ngemil bebas sepanjang hari. Dan saran aku nih, setelah konsumsi makanan dan minuman manis, itu wajib banget minum air putih. Karena air putih itu bisa kayak flushing, menetralkan juga ya. Gula yang ada dalam mulut juga, menetralkan pH juga. Dok, kalau minum susu bagaimana? Susu kan sehat ya, karena mengandung kalsium, vitamin D yang bagus untuk kesehatan tulang. Jadi tuh banyak orang beranggapan minum susu sebelum tidur itu bagus. Nah, apakah ini juga berpengaruh ya, Dok? Nah, banyak banget anak memiliki kebiasaan minum susu sebelum tidur dari botol atau dotnya langsung tertidur tanpa sikat gigi, tanpa diminumin air dulu. Susu memang sehat, Sofi, tapi tetap mengandung gula alami, yaitu laktosa. Jadi saat anak tidur, produksi air liur kan menurun drastis. Padahal saliva berfungsi menetralkan asam dan membantu membersihkan gigi secara alami. Karena saliva itu disebutnya self-cleansing, natural self-cleansing. Jadi kalau ada sisa susu menempel gigi semalaman di bawah tidur, sebelum tidur itu nggak sikat gigi, nggak dibilas air putih lagi, bakteri akan memfermentasi gula tersebut dan menghasilkan asam dalam waktu lama.
Ini yang sering memicu early childhood caries atau disebut dengan nursing bottle caries atau juga rampan karies yang biasanya mengenai gigi depan. Banyak banget kan anak yang gigi depannya grepes-grepes. Iya, iya. Oke, begitu ya dok. Tapi kalau selain dari sering ngemil, minum susu, ada nggak sih kebiasaan lain yang sering kelewat nih? Atau sering dianggap sepele, padahal itu juga mempengaruhi kesehatan gigi anak? Ada, salah satunya itu yang paling aku temuin, sering temuin ialah kebiasaan anak bernafas lewat mulut. Mouth breathing. Ini sering terjadi pada anak yang sedang alergi, hidung tersumbat, atau memang yang punya kebiasaan tidur mulut terbuka. Banyak banget kan anak kayak gitu, dan sinus yang ngebuat mouth breathing pada anak. Nah, bernafas lewat mulut itu membuat mulut kering atau yang banyak disebut serostomia. Padahal saliva penting untuk menetralisir asam, kemudian juga membantu remineralisasi enamel dan mengontrol bakteri. Jadi kalau mulutnya kering itu dapat meningkatkan resiko terjadinya karies dan gigi berlubang. Kemudian juga teknik sikat gigi yang salah juga dapat berpengaruh. Nah, oke dok, tadi selain kebiasaan ngemil, terjadinya karies dan gigi berlubang itu juga dapat disebabkan oleh teknik sikat gigi yang salah. Jadi untuk teknik yang benar itu seperti apa ya dok? Oke, teknik menyikat gigi yang salah memang bisa berkontribusi besar terhadap terjadinya karies dan gigi berlubang pada anak. Kalaupun anak sudah rutin sikat gigi, jika plak tidak benar-benar dibersihkan, maka bakteri tetap bisa memproduksi asam yang merusak enamel. Teknik yang dianjurkan, aku sekalian contohin ya Sophia. Silakan dokter. Teknik yang dianjurkan adalah memposisikan bulu sikat dengan sudut sekitar 45 derajat ke arah garis gusi seperti ini. Jadi kalian dari megang sikat giginya diarahkan 45 derajat ke arah gusi karena plak paling sering numpuk di perbatasan gigi dan gusi. Itu sering banget. Lalu gunakan gerakan memutar kecil, pelan-pelan aja, gerakannya lembut yang disapu, bukan digosok maju mundur. Ini banyak banget kayak gini, dan kebanyakan pasien yang kayak gini gusinya tuh naik-naik. Apalagi jika menggosoknya terlalu keras, seperti mengikat pakaian. Wow. Sering banget karena pasien tuh ngomong kalau misalnya aku kalau nggak kenceng nggak bersih dong. Ya, padahal sering itu salah. gitu. Itu berlebihan. Bahkan itu bisa mengikis enamel dan melukai gusi. Apalagi enamel gigi anak lebih tipis dibanding dewasa, sehingga lebih rentan rusak. Penyikatan sebaiknya dilakukan secara sistematis agar tidak ada yang terlewat. Jadi biasanya kita dari kanan atas. Yes. Dimulai dari permukaan luar dulu, Sophie. Luar, oke. Oke, maju mundur sambil diputar-putar secara lembut hingga permukaan kunyah. Setelah ini semua nih sampai sebelah kiri belakang, lalu buka mulut ke bagian pengunyahan. Oh, di atas dulu ya, yes, bagus. Dan kalau kita megang sikat gigi juga harus sesuai. Kalau untuk bagian depan seperti ini, untuk bagian atas dibalik seperti ini. Oh, berarti posisi brushnya itu di atas. Brush, yes, itu ngaruh banget. Dan megang sikat gigi juga jangan terlalu kenceng. Oke. Jadi nanti kita terlalu kenceng. Jadi lembut aja kayak kamu megang pulpen. Dan dari permukaan luar hingga dalam, hingga permukaan kunyah tadi yang aku sebutkan, itu yang paling sering terjadinya lokasi karies di bagian kunyah ini. Jadi makanya ini belakang sini ya. Gigi geraham itu paling sering terjadi. Makanya kita juga fokusin di tempat bagian gigitan. Dan durasi menggosok gigi juga perlu diperhatikan. Oke, durasi. Jangan terlalu singkat maupun terlalu lama. Apalagi banyak yang aku kenceng tapi cepet-cepet. Wah, itu salah. Jadi mendingan lembut tapi agak lama. Dok, untuk durasi idealnya itu kira-kira berapa lama ya? Durasi idealnya itu sekitar 2 menit. Karena waktu itu diperlukan untuk membersihkan plak secara efektif. Jadi cukup 2 menit aja, bukan 2 detik ya Sophia. Aduh ya. Dok, sejak usia berapa sih anak-anak itu idealnya mulai menyikat gigi gitu? Anak sudah bisa mulai menyikat gigi dengan pasta gigi sejak gigi pertamanya tumbuh. Which is itu 6 bulan. 6 bulan. Iya, 6 bulan dok, kok bisa disikat? Betul banget, ini terdengarnya sangat dini, tapi secara medis justru penting karena begitu gigi ada di rongga mulut, ia sudah bisa ditempeli oleh plak dan bakteri karies. Jadi perawatan harus dimulai sejak awal. Mungkin pemilihan sikat giginya juga perlu diperhatikan. Dok, untuk anak kecil sendiri, apakah sebenarnya masih perlu didampingi oleh orang tua saat menyikat gigi, dok? Nah, ini selalu aku ingetin nih untuk orang tua. Karena untuk anak kecil memang sangat dianjurkan
tetap didampingi orang tua saat menyikat gigi. Dan ini bukan tanpa alasan. Secara perkembangan motorik, anak biasanya baru memiliki koordinasi tangan yang cukup baik untuk menyikat gigi secara efektif di usia 7-8, Sofi. Oke. Bahkan beberapa anak bisa lebih lambat. Sebelum usia itu, anak cenderung belum bisa membersihkan seluruh permukaan gigi dengan benar. Sering hanya menyikat bagian depan yang terlihat dan melewatkan geraham belakang atau garis gusi yang justru paling rawan penumpukan plak. Pendampingan orang tua bukan berarti anak tidak mandiri, tapi lebih memastikan tekniknya benar, durasinya cukup, dan semua area terjangkau. Dalam kedokteran gigi anak dikenal istilahnya parental supervised brushing. Karena penelitian menunjukkan anak yang didampingi orang tua memiliki resiko karies lebih rendah dibanding dengan menyikat sendiri tanpa pengawasan. Idealnya orang tua membantu menyikat atau minimal melakukan final brushing. Jadi sikat gigi terakhir. Jadi biar anak untuk latihan sikat gigi, orang tua final brushing. Setelah anak selesai, terutama pada malam hari sebelum tidur. Karena produksi saliva menurun saat tidur, sehingga gigi lebih rentan terhadap asam dan bakteri. Jadi pendampingan ini sifatnya edukatif dan preventif. Membantu membentuk kebiasaan yang benar sejak dini sampai anak benar-benar siap menyikat gigi secara mandiri dan efektif. Oke, baik dok. Nah, biasanya itu kan anak kecil juga suka menelan pasta gigi ya dok ya. Apakah itu aman jika pasta giginya sering tertelan gitu? Oke, ini pada anak kecil terutama balita di bawah 5 tahun, kemampuan untuk speed meludah memang belum sempurna karena refleks menelan mereka masih dominan dan koordinasi otot mulut tuh belum matang. Karena itu resiko pasta gigi tertelan tuh memang ada, Sofi. Tapi bisa dikelola dengan cara yang tepat. Yang terpenting adalah jumlah pasta giginya. Jumlahnya. Yes, kita perlu tekan ini, jumlah pasta giginya. Rekomendasi kedokteran gigi anak menyarankan penggunaan pasta gigi berfluoride dengan takaran sangat kecil. Berapa dok? Untuk anak-anak di bawah 3 tahun cukup sebesar grain of rice. Jadi sebesar beras. Beras? Yes, beras. Dan usia 3-6 tahun ke atas sebesar pea size atau sebesar kacang polong. Kacang polong ya guys. Polong. Biasanya ditaruhnya di ujung sikat gigi. Ujung, oke. Ya. Dengan jumlah sekecil ini, kalaupun tidak sengaja tertelan, Sofi, masih dalam batas aman. Aman. Okay. Yang perlu dihindari adalah penggunaan pasta gigi yang terlalu banyak. Yang aku udah mention tuh tadi di awal. Jangan terlalu banyak. Karena konsumsi fluoride berlebih dalam jangka panjang bisa meningkatkan resiko fluorosis, yaitu muncul bercak putih atau garis pada enamel gigi permanen yang sedang berkembang. Itu sering banget tuh. Sering banget. Ada warna putih, dok, ini kenapa? Ada bercak putih, itu namanya fluorosis. Nah, disinilah juga pentingnya pendampingan orang tua untuk membantu mengontrol jumlah pasta gigi dan mengajarkan anak belajar meludah pelan-pelan. Nah, oke, baik dok. Untuk kandungan hidroksiapatit ini kan masih banyak nih yang belum diketahui oleh orang awam ya dok. Bisa nggak sih dijelaskan bagaimana caranya si HAP ini bisa penting untuk anak-anak gitu? Secara sederhana, HAP adalah bentuk kristal kalsium dan fosfat, yaitu mineral yang memang tubuh kita gunakan untuk membangun jaringan keras seperti gigi dan tulang. HAP yang dikenali dan diterima tubuh tanpa menimbulkan reaksi iritasi. Itulah sebabnya tadi HAP sering disebut sebagai biomimetik, yaitu bahan yang meniru struktur biologis asli tubuh. Cara kerja HAP di permukaan gigi itu terjadi secara fisik topikal. Bukan seperti obat yang diserap ke dalam darah gitu, tapi ketika anak menggosok gigi dengan pasta gigi yang mengandung HAP, partikel HAP akan menempel di permukaan enamel yang halus sekalipun. Yes, jadi dia menempel. Terutama di area yang mengalami demineralisasi awal, yaitu tahap awal dari proses kerusakan gigi sebelum lubang terbentuk. Partikel HAP ini dapat mengisi mikropori enamel sehingga struktur permukaan menjadi lebih padat dan halus lagi. Permukaan enamel yang halus membuat plak atau lapisan bakteri menjadi lebih sulit menempel. Sehingga resiko pembentukan karies atau awal lubang gigi itu menurun. Kenapa itu penting untuk anak, Sofi? Karena enamel gigi anak lebih tipis dan lebih rentan berlubang dibanding orang dewasa. Jadi perlindungan X-ray itu penting. HAP membantu menjaga kekuatan enamel sejak dini dengan cara yang lembut dan alami. Nah,
Tadi kan kita udah bahas nih dok tentang mengenai kandungan ideal dalam pasta gigi anak. Sekarang kalau untuk kandungan yang sebaiknya dihindari itu apa aja dok? Oke, pastikan kita pilih pasta gigi dengan abrasivitas rendah. Kemudian yang pertama kita harus hindari itu adalah pemanis, perasa dan pewarna buatan. Karena rasa yang tidak terlalu manis itu membuat anak agar tidak tergoda untuk menelan. Karena biasanya kalau manis tuh enaknya. Iya benar. Gitu. Karena anak kecil terutama yang masih di bawah usia 5 tahun itu masih suka menelan pasta gigi. Jadi pastikan pasta gigi tidak mengandung pemanis maupun pewarna buatan. Ini penting banget karena bahaya. Dan ideal ya, pasta gigi untuk anak itu kalau bisa bebas SLS-OV. Yang sebaiknya ada dalam pasta gigi anak sesuai prinsip medis itu harus pertama aman tertelan sedikit. Oke. Yang kedua mendukung remineralisasi gigi. Yang ketiga tidak iritatif. Idealnya bisa cari yang non SLS. Ini penting ya untuk produk-produk sekarang ya non SLS. Betul banget. Dan yang terakhir menjaga keseimbangan mikrobioma mulut. Bisa cari yang ada kandungan enzim dan probiotik. Dok, selain kebiasaan menyikat gigi yang benar, nutrisi apa aja yang harus diperhatikan orang tua untuk kesehatan gigi anak? Nah, terutama gigi susu, dok. Nah, ini banyak banget juga ditanya nih Sofi. Nutrisi punya peran yang sangat penting dalam kesehatan gigi anak. Terutama pada masa pertumbuhan gigi susu dan saat gigi permanen mulai tumbuh. Jadi pas saat gigi bercampur ya. Gigi bukan hanya perlu dibersihkan dari plak, tapi juga dibangun dan dipelihara dari dalam tubuh. Jadi dari dalam juga. Beberapa nutrisi penting yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan gigi anak adalah kalsium, fosfor, dan vitamin D. Kalsium adalah mineral utama yang digunakan tubuh untuk membentuk dan memperkuat enamel, lapisan paling luar gigi. Dan dentin, lapisan di bawah enamel. Tanpa asupan kalsium yang cukup, enamel gigi bisa lebih mudah rapuh dan rentan terhadap kerusakan. Fosfor bekerja bersama kalsium untuk membantu mineral yang kuat pada struktur gigi dan membantu menjaga keseimbangan mineral di dalam mulut supaya proses remineralisasi bisa berjalan optimal. Sumber kedua mineral ini banyak terdapat pada susu, keju, yogurt, ikan, telur, kacang-kacangan, dan sayuran hijau yang warnanya biasanya lebih gelap. Vitamin D juga sangat penting karena ia membantu tubuh menyerap kalsium dan makanan yang dikonsumsi. Vitamin D bisa diperoleh dari paparan sinar matahari pagi. Nah, biasanya pagi-pagi tuh ya. Dan beberapa makanan seperti ikan berlemak, kuning telur, serta makanan yang difortifikasi vitamin D. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa anak dengan kadar vitamin D yang rendah cenderung memiliki resiko karies yang lebih tinggi karena kadar kalsium di air liurnya juga rendah. Nah, orang tua perlu memastikan anak mendapat pola makan yang seimbang yang mengandung mineral dan vitamin penting tersebut. Karena nutrisi yang baik bekerja dari dalam tubuh untuk mendukung struktur gigi yang kuat. Baru kemudian kebiasaan menyikat gigi dan pencegahan karies lainnya bekerja dari luar mulut. Ini adalah pendekatan ganda yang saling menguatkan untuk menjaga gigi anak tetap sehat dan kuat. Dok, kalau soal pola makan anak-anak, apakah itu juga bisa mempengaruhi resiko gigi berlubang, dok? Meskipun anak itu udah rajin ya sikat gigi tuh, terus mengkonsumsi nutrisi yang cukup juga, gimana tuh dok? Ya, sangat bisa. Menyikat gigi itu penting, tapi kalau pola makan anak tinggi gula dan karbohidrat olahan, resiko karies tetap meningkat. Bakteri di dalam mulut menggunakan gula sebagai bahan bakar. Fuelnya dia untuk menghasilkan asam. Asam inilah yang mengikis enamel dan memulai proses karies. Yang sering disalahpahami orang tua adalah fokus pada jumlah gula, padahal frekuensi konsumsi gula jauh lebih berpengaruh. Anak yang minum atau ngemil manis sedikit tapi sering justru lebih beresiko dibanding anak yang makan manis sesekali tapi di waktu makan utama. Selain membatasi snack manis, orang tua juga bisa membantu dengan memberi makanan yang mendukung kesehatan gigi seperti yang contoh tadi aku udah sebutkan di awal. Makanan ini membantu produksi saliva atau air liur dan menyediakan mineral penting untuk gigi. Dan air putih, Sofi. Air putih itu sangat penting karena membantu menetralkan asam di dalam mulut. Dok, aku mau nanya deh. Sebenarnya seberapa penting itu peran si salivanya? Air liur atau saliva itu perannya cukup besar dalam kesehatan gigi anak. Saliva itu bukan cuma air di mulut, tapi merupakan sistem perlindungan alami gigi. Bahkan bisa dibilang, saliva adalah pertahanan pertama sebelum sikat gigi dan pasta gigi bekerja.
Pertama, saliva membantu membersihkan sisa makanan dan gula di rongga mulut. Tiap kali anak makan akan ada sisa makanan yang menempel di gigi, itu udah pasti ada kan? Saliva atau ludah atau air liur membantu membilas sisa tersebut. Sisa makanan itu dibilas sama saliva supaya tidak terus menjadi makanan bagi bakteri penyebab karies. Kedua, saliva berfungsi sebagai penetral asam. Setelah anak makan manis atau karbohidrat, bakteri di mulut menghasilkan asam yang bisa menurunkan pH mulut. Kalau pH mulut terlalu asam, enamel gigi mulai kehilangan mineralnya yang demineralisasi tadi. Nah, saliva membantu menaikkan kembali pH mulut ke kondisi netral sehingga gigi tidak terus-menerus terkikis asam. Dan pada anak kecil, produksi saliva bisa menurun saat mereka dehidrasi, sering bernafas lewat mulut, atau saat tidur. Itulah sebabnya gigi malam hari lebih rentan berlubang, terutama kalau anak minum susu manis sebelum tidur tanpa dibersihkan, tanpa dikumur air. Nah itu saat tidur aliran salivanya berkurang, sehingga perlindungan alamnya juga menurun. Jadi untuk menjaga saliva tetap optimal, orang tua perlu memastikan anak cukup minum air putih. Penting banget air putih. 2, tidak terlalu sering ngemil manis. Jadi jangan terlalu sering, tapi dijadwalin aja kayak makan biasa yang tadi kita udah omongin. Dan yang ketiga, membersihkan gigi sebelum tidur. Penting banget. Membersihkan gigi sebelum tidur. Wah, ini sih benar-benar pembahasan yang menarik banget loh, Dok. Bahkan buat saya aja ini sangat menarik. Jadi, ternyata perawatan untuk gigi anak itu benar-benar harus dimulai sejak dini. Bahkan sejak gigi pertamanya itu muncul ya. Soalnya kan kita sering kali, Dok, dengar banyak kayak orang bilang kalau misalkan gigi susu itu mengalami karies atau bolong, ya udah nggak apa-apa, dibiarin gitu. Toh nanti juga copot dan tumbuh lagi gigi baru kan? Iya, itu banyak banget tuh orang tua yang berpendapat seperti ini. Oke, ini penting banget untuk diluruskan nih, Sofi. Anggapan bahwa gigi susu yang bolong boleh dibiarkan karena nanti akan diganti itu kurang tepat secara medis. Gigi susu punya peran besar dalam tumbuh kembang anak. Selain itu, mengunyah makanan supaya nutrisi anak terpenuhi dengan baik. Gigi susu juga membantu perkembangan bicara dan menjaga ruang agar gigi permanen bisa tumbuh di posisi yang benar. Kalau gigi susu berlubang dibiarkan, lubangnya bisa cepat membesar karena lapisan enamel gigi susu lebih tipis dibanding gigi permanen. Ini bisa menyebabkan nyeri, infeksi, bahkan abses yang berisi nanah, biasanya yang warna putih itu. Anak jadi sulit makan, tidur terganggu, dan kadang sampai mempengaruhi berat badan serta konsentrasi belajar. Jadi dampaknya bukan cuma di mulut, tapi kesehatan umum anak juga. Karena kalau kesehatan gigi itu tidak baik, bahkan banyak pasien yang datang ke aku itu anaknya jadi stunting. Berat badannya itu tidak meningkat karena kesehatan giginya buruk. Selain itu, gigi susu yang rusak parah atau tanggal terlalu dini bisa membuat gigi di sebelahnya bergeser menutup ruang. Nah ini penting juga. Akibatnya saat gigi permanen mau tumbuh, tempatnya sudah sempit dan akhirnya tumbuh berjejal. Nah ini salah satu penyebab gigi dewasanya berjejal juga karena gigi susu. Jadi gigi susunya udah keburu rusak. Nah ini nih yang sering bikin anak nanti perlu dibehel, perlu perawatan ortodontik. Yang juga jarang disadari orang tua, infeksi pada gigi susu bisa mempengaruhi bakal gigi permanen yang posisinya tepat di bawahnya. Ini ngaruh banget juga nih, ini bahaya banget kalau nggak segera dirawat. Jadi menjaga gigi susu tetap sehat itu sebenarnya investasi untuk kesehatan gigi permanen ke depannya. Karena itu perawatan gigi anak memang idealnya dimulai sejak gigi pertama tumbuh. Biasanya mulai dari bayi umur 6 bulan. Itu kan sudah mulai tumbuh, itu benar-benar harus dijaga. Karena bukan menunggu anak besar. Jadi memang mulai dari bayi tumbuh 6 bulan itu adalah investasi yang terbesar kalau dirawat dari dini. Jadi selain kita merawat gigi, apakah benar kalau anak itu harus sering diberi makan yang keras biar giginya tuh kuat gitu? Ya, itu banyak juga tuh, banyak banget orang tua datang ke aku. Wah ini juga salah satu mitos yang sering banget aku dengar. Orang tua datang ke klinik nanya tuh, banyak yang mengira makan makanan keras bisa melatih atau menguatkan gigi. Padahal faktanya ya, secara medis itu kekuatan gigi tidak ditentukan oleh seberapa keras makanan yang dikunyah.
melainkan oleh kesehatan enamel dan dukungan nutrisi dari dalam tubuh. Mengunyah makanan dengan tekstur renyah alami seperti sayur dan buah segar, misalnya paling bagus yang aku sarankan ke pasien anak itu apel dan wortel. Memang bermanfaat karena bisa merangsang produksi saliva dan membantu membersihkan sisa makanan di permukaan gigi. Tapi itu berbeda dengan sengaja mengunyah makanan sangat keras seperti es batu. Banyak banget pasien anak nih hobinya gigitin es batu. Iya, betul. Permen keras, apalagi tulang. Itu sering Tulang? banget. Yes. Kebiasaan menggigit benda keras justru beresiko menyebabkan retakan mikro pada enamel. Jadi kecil-kecil tapi nggak kelihatan. Tapi lama-kelamaan tuh giginya jadinya patah. Atau bahkan trauma pada gigi anak yang enamelnya masih lebih tipis. Kalau tujuannya membuat gigi anak kuat, yang lebih berpengaruh adalah pertama, asupan nutrisinya cukup. Yang tadi udah aku jelaskan tuh, kalsium, fosfor, dan vitamin D. Yang kedua, kebersihan mulutnya yang baik. Perlu dijaga juga kebersihan mulut. Dan yang ketiga, menggunakan pasta gigi dengan kandungan hidroksiapatit sesuai usia. Dan yang keempat, kontrol rutin ke dokter gigi. Minimal 6 bulan sekali. Yes. Aku udah inget, Dok. Ya, 6 bulan sekali ya, Sofia. Yes, oke. Jadi bukan makanan keras yang membuat gigi kuat, tapi perawatan dan nutrisi yang tepat. Mengunyah boleh aja, tapi pilih yang aman dan alami. Wah dok, ternyata kesehatan gigi anak itu nggak boleh dianggap sepele loh ya. Dari obrolan hari ini tuh ya, bahkan saya sendiri, kita jadi tahu bahwa gigi anak itu dari sejak gigi pertamanya muncul, sudah perlu dirawat ya dok ya. Mulai dari kebiasaan menyikat gigi, menjaga pola makan yang benar, terus untuk perannya saliva sendiri, sampai pemilihan pasta gigi yang tepat. Semuanya itu saling berhubungan untuk mencegah gigi berlubang sejak dini. Betul sekali Sofi, kesehatan gigi anak itu investasi jangka panjang. Kebiasaan kecil yang dibangun sejak dini bisa sangat menentukan kondisi gigi mereka saat remaja hingga dewasa. Orang tua juga tidak perlu menunggu anak mengeluh gigi sakit untuk mulai peduli. Justru pencegahan sejak awal itu yang paling efektif. Nyaman untuk anak dan biayanya juga ringan. Dibanding harus perawatan saat sudah bermasalah akan lebih mahal. Dan intinya, gigi sehat itu dibangun pelan-pelan dari rutinitas sehari-hari. Jadi istilahnya ya, jangan sampai telat ya dok, baru berobat kan? Yes. Nah, jadi buat para orang tua yang udah mendengarkan, jangan tunggu nanti-nanti ya buat ngerawat gigi si kecil. Karena senyum sehat anak hari ini itu adalah fondasi kepercayaan diri mereka di masa depan. Terima kasih banyak buat Dokter Anggi, insight dan edukasinya tuh luar biasa banget hari ini loh. Sama-sama Sofi, senang sekali bisa berbagi dan semoga semakin banyak orang tua yang sadar bahwa menjaga gigi anak itu bagian dari menjaga kesehatan anak secara keseluruhan. Dan untuk sahabat Mitu, terima kasih banyak untuk mendengarkan episode Narsis hari ini. Semoga obrolan kita itu bermanfaat ya dan bisa kalian praktekkan langsung di rumah. Sampai ketemu di Narsis Dentalk Podcast berikutnya dengan topik kesehatan gigi yang gak kalah menarik.